Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PGSD A2. Di sini kami akan membahas materi tentang alasan diperlukannya integrasi nasional. Adapun nama anggota dari kelompok 5 adalah: yang pertama, perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni, NPM 2240605048. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri, NPM 2240605182. Perkenalkan, nama saya Salmia, NPM 2240605092. Perkenalkan, nama saya Gusti Malicia Albanjari, NPM 2240605134. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, yang juga memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa, dan lain-lain. Keragaman ini nyata adanya karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah tercipta keragaman tiap-tiap daerah di Indonesia. Namun, meskipun keragaman ini adalah kekayaan bangsa yang sangat berharga, tapi nyatanya hal ini adalah tantangan yang besar untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pernahkah terpikirkan oleh kalian bagaimana jika negara Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman tidak menerapkan integrasi nasional? Jika negara Indonesia tidak menerapkan integrasi nasional, maka akan terjadi disintegrasi atau perpecahan dan negara Indonesia akan mudah goyah karena perwujudan persatuannya yang kurang. Juga akan terjadi konflik SARA, yaitu konflik antar suku, antar etnis, agama, dan golongan. Konflik SARA ini akan menyebabkan perpecahan antar masyarakat dan juga dampak sosial, yaitu banyaknya korban jiwa, banyaknya fasilitas yang rusak, juga mengganggu dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Karena itulah diperlukannya integrasi nasional di Indonesia. Apa itu integrasi nasional? Secara umum, integrasi nasional adalah proses penyatuan atau proses penggabungan berbagai perbedaan dalam satu bangsa. Penyatuan berbagai unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat berdasarkan aturan serta kebijakan politis yang dibangun atas nilai budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut. Adapun syarat terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama, adanya persamaan hak bagi setiap warga negara. Yang kedua, adanya dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Yang ketiga, adanya jaminan keadilan bagi setiap warga negara. Dan yang terakhir, adanya sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Berikut penghambat integrasi nasional terancam oleh faktor, yaitu: pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang sifatnya heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Mengapa membangun integrasi nasional sangatlah penting? Jadi, integrasi nasional penting untuk dibangun atau diwujudkan karena Indonesia merupakan negara berkembang atau masih mencari jati diri. Integrasi nasional diperlukan Indonesia agar seluruh masyarakat menyatu dan membentuk kesatuan yang utuh dalam rangka memajukan bangsa. Integrasi nasional sangat penting dibangun karena merupakan suatu cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Namun, berbagai perbedaan itu diintegrasikan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan dan diimpikan.
Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan integrasi nasional. Pertama, mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, bertindak adil kepada sesama, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, menumbuhkan sikap tenggang rasa, aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia, menjalankan kewajiban dan amanah di lingkungan manapun dan sebaik mungkin, tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki, tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengancam integritas bangsa, memiliki wawasan Nusantara dengan cara mematuhi dan menaati setiap komponen pembentukan bangsa agar tercipta kepentingan yang sama, keadilan, solidaritas, dan kerjasama. Setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan kapasitas masing-masing.